Ya, pada laporan e-commerce produk keripik-keripikan, di sini terdapat planning dan strategi selling of keripik-keripikan. Produk idea, pada produk komunitas dapat terlihat bahwa keripik adalah salah satu camilan andalan orang Indonesia, seperti peyek, kerupuk, keripik ubi-ubian, dan lain-lain. Keripik tempe terpilih dikarenakan melihat dari komposisi, manfaat, dan ciri khas Indonesia yaitu tempe. Keripik tempe adalah main produk dari usaha keripik-keripikan. Ini tidak menutup kemungkinan peluang lain seperti aneka keripik-keripikan sebagai produk berikutnya. Keyword research untuk meriset tren kata kunci digunakan website, maka topik terpilih adalah keripik tempe, keripik dan peyek tempe. Dapat dilihat dari preference berikut, di mana warna biru terdapat keripik tempe, warna merah terdapat keripik, dan warna kuning terdapat peyek tempe. Di sini yang paling tren adalah warna merah yaitu keripik. Untuk force analysis, tren berdasarkan subwilayah. Perbandingan perincian berdasarkan subwilayah dapat dilihat warna biru yaitu keripik tempe, warna merah yaitu keripik, dan kuning peyek tempe. Berdasarkan urutan, Jawa Timur adalah sebagai salah satu yang utama dalam penyuka keripik. Yang kedua itu adalah Jawa Tengah, yang ketiga itu daerah istimewa Jogja, yang keempat itu adalah Lampung, dan yang kelima itu adalah Banten. Untuk value proposition, dapat dilihat persaingan dalam keripik-keripikan untuk daerah Samarinda khususnya. Yang harus dilakukan terhadap value proposition yaitu yang pertama itu kita melakukan perbedaan pada produk keripik-keripikan dapat dilihat dari segi tingkat keawetan keripik di mana tidak mudah melempem atau tingkat crispy-nya menurun. Yang kedua itu perbedaan juga terdapat pada cepat tanggap dalam melayani customer ordering. Yaitu yang selanjutnya itu kita membuat produk mudah ditemukannya dalam kota khususnya toko-toko dan melayani secara online serta request varian serta waktu produksinya yang cukup singkat. Pada tahapan berikut dalam strategi penjualan produk dari keripik-keripikan yaitu keripik tempe, pada strategi selanjutnya digunakan UMKM Lab yaitu https www.umkmlab subdomain dan TikTok Shop. Namun pada media atau tool UMKM Lab tidak digunakan secara maksimal, hanya sampai ke dalam tahapan awal yaitu pembuatan web keripik-keripikan dan tidak berlanjut karena terdapat trouble pada akun yang dipakai sehingga konfirmasi dari pihak UMKM Lab tidak masuk ke dalam email untuk mendapatkan kode verifikasi. Namun, keripik-keripikan mencoba dengan menjual melalui TikTok. Pembuatan TikTok konten dilakukan dengan menjual produk secara soft selling ataupun hard selling pada TikTok konten. Bergaya layaknya TikTokers dan membawa produk ke dalam konten yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan hingga closing. Tetapi dikarenakan akun TikTok yang dipakai perusahaan terbilang baru dan pasif serta following dan followers hanya terdapat satu, tidak menutup kemungkinan pada video pertama dari beberapa video telah mencapai viewers terbanyak yaitu 93 viewers dan 40 viewers. Untuk strategi TikTok sendiri dapat dilihat pada konten di samping. Dapat dilihat kontennya terdapat gambar aktivitas konten TikTok dalam penjualan produk keripik-keripikan secara hard selling dengan akun TikTok yang sangat terbatas dengan viewer hanya 93 di mana akun tersebut bukan akun TikTok Shop dikarenakan syarat yang sangat tidak memungkinkan untuk akun baru. Konten berbeda pada TikTok. Digunakan hashtag viral dan soundtrend pada konten TikTok untuk melihat perbedaan dari konten sebelumnya. Hal ini diharapkan viewer dapat meningkat. Pengguna hashtag dalam soundtrend dari konten TikToker lainnya cukup berpengaruh sehingga di sini keripik-keripikan mencoba membuat perbedaan dalam konten serta penambahan potongan video menarik seperti iklan pada penjualan di Cina sehingga dapat menarik perhatian viewers untuk melihat video secara full tanpa sadar atau engagement-nya cukup menarik bagi viewers. Sekian dari presentasi saya. Temui kami jika Anda tertarik terhadap keripik-keripikan. Terima kasih.